Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenriayu. Saya dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Program Studi Agroindustri Angkatan 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja dan tutorial-tutorial lain tentang penyelesaian analisis pada ANOVA satu faktor. Nah, di sini saya sudah diberikan soal. Soalnya itu seperti ini. Di sini kita akan melihat atau mengamati uji kadar air, bagaimana pengaruh tentang uji kadar air terhadap nugget terong dengan penambahan bumbu instan. Dan di sini sudah ada data-datanya, dan di sini sudah ada soalnya, yaitu soalnya pertama, bagaimana deskripsi data kadar air nugget terong dengan penambahan bumbu instan. Kedua, bagaimana pengaruh penambahan bumbu instan terhadap analisis uji kadar air nugget terong. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, di variable view, di sini kita tuliskan name. Misalnya di sini dari soal di situ bumbu instan dan kadar air. Nah, di sini pada bumbu instan atau variabel dependennya, kita klik di kolom values. Nah, di mana di sini kita klik, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, di sini pada value kita masukkan contoh misalnya 1 dan labelnya itu conroe, contoh 2 itu kita masukkan lagi di value-nya itu 2, di labelnya itu conroe. Begitupun seterusnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di mana di data view, di sini kita masukkan semua data. Nah, datanya kita ambil dari sini. Data dari soal. Nah, kemudian setelah itu datanya sudah ada. Pertama-tama kita akan menguji tentang normality atau normalitas dari variabel tersebut. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik. Setelah itu kita klik explore. Setelah itu pada dependent list kita masukkan kadar air dan di factor list kita masukkan bumbu instan. Setelah itu kita klik plots. Nah, di mana di plots itu kita pastikan normality plots with test itu tercentang. Lalu kita klik juga power estimation. Lalu kita continue. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah muncul data. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom test of normality, di mana di sini kita lihat pada kolom Shapiro-Bell di kolom SIG, di mana di kolom SIG ini adalah hasil dari tes normalitas dari kadar air penambahan bumbu instan, coto, conroe, dan balado. Di mana pada penambahan bumbu instan, coto, conroe, dan balado di sini memiliki nilai sebesar pada coto itu 0,168, conroe itu 0,975, dan balado itu 0,996. Di mana pada angka di sini itu lebih p-value-nya lebih besar dari 0,05. Berarti data ini itu normal. Nah, setelah itu kita akan menguji kehomogenitasan atau uji homogen. Nah, kita kembali lagi. Pertama-tama kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik components. Setelah components, kita klik paling bawah ada one way ANOVA. Kita klik. Setelah itu kita masukkan di dependent list, yaitu kadar air, dan faktor itu kita masukkan bumbu instan. Setelah itu kita klik ini, kita klik post hot meal play comparisons, di mana kita pastikan pada key itu tercentang. Lalu kita klik continue.
Nah, di sini lalu kita klik di option, di mana di option kita klik deskriptif itu tercentang dan homogeneity itu juga tercentang. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Pada kolom test of homogeneity of variance, di mana di sini kita lihat di best of mean, yaitu sebesar 0,087, di mana p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dari data ini itu homogen. Nah, setelah itu kita akan melihat uji ANOVA. Nah, di mana di uji ANOVA itu kita lihat pada kolom ANOVA yang sudah tersedia di sini. Nah, pada uji ANOVA sendiri itu kita diberi hipotesis, di mana hipotesisnya yaitu hipotesis pada uji ANOVA di sini jika H0 itu sama dengan tidak ada pengaruh kadar air pada nugget terong terhadap penambahan bumbu instan. Sedangkan H1 itu adalah ada pengaruh kadar air pada nugget terong terhadap penambahan bumbu instan. Ini pada uji ANOVA di sini pada kolom C itu terdapat nilai sebesar 0,182, di mana 0,182 itu lebih besar daripada 0,05. Pada uji ANOVA dilihat pada kolom C dengan asumsi tolak H0 jika P lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan di sini pada uji ANOVA, di sini signya itu menandakan bahwa lebih besar daripada 0,05. Berarti di sini hasilnya adalah terima H0. Keputusannya terima H0, di mana kesimpulannya berarti tidak ada pengaruh kadar air pada nugget terong terhadap penambahan bumbu instan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Tuhan senantiasa merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.